Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita sembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Yang Mujur atau Yang Mati, yang kami hormati tim dari Balai Pendidikan, kelompok Poktan Bina Remaja, serta teman-teman PR Sobat Sejawat dan kita remaja peduli stunting Pulau Rogo. Perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari desa, yang ketiga sambutan dari penyuluh KB, yang keempat pemaparan materi dari kita remaja peduli stunting Pulau Rogo, yang kelima lain-lain atau diskusi, yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu sambutan kami desa. Kepada Lurah Mugel atau yang mewakili waktu dan tempat kami bersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sehat, kesempatan hingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini di Kelurahan Mugel dalam rangka pertemuan kelompok kegiatan di KPKB yaitu Bina Keluarga Remaja, baik pengurus maupun anggotanya, dan juga kelompok kegiatan remaja yaitu PR Sobat Sejawat KPKB Mugel. Saya juga lupa salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak dan Ibu di Balai KB Panjatan yang hadir pada kesempatan hari ini, yang kami hormati dan kami banggakan mas-mas dan mbak dari kita peduli stunting Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati Bapak Ibu dari ibu dari Poktan Bina Keluarga Remaja, dan juga yang kami banggakan adik-adik dari PR Sobat Sejawat. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian di Pulau Rogo ini. Pada hari ini kita berkesempatan mengadakan kegiatan yang khususnya di Kampung KB Mugel yang sudah lama kita belum bisa kita laksanakan karena kondisi, dan mudah-mudahan pertama nanti kita dapat pelan-pelan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Kampung KB Mugel di Kelurahan Mugel ini. Yang kedua, kami aku Kelurahan Mugel mohon maaf khususnya pada kesempatan kali ini karena Bapak Lurah Kelurahan Mugel tidak bisa hadir bersama kita. Bapak Lurah sebenarnya cuti dan Pak pelaksana tugas Pak Tarik juga sedang kegiatan di Jogja, jadi tidak bisa bersama kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya pada hari ini adalah kegiatan
pembinaan kelompok kegiatan usia PR dan juga kelompok bina keluarga remaja, yaitu mengurus PKR ataupun anggota ataupun keluarga yang memiliki remaja dan juga anggota PR juga keluarganya yang masuk PKR, karena PKR adalah bagian dari remaja itu sendiri. Jadi pada kesempatan hari ini nanti kita pakai materi dari Duta Peduli Stunting Kulon Progo, khususnya bagi remaja dan juga keluarga, untuk memahami tentang stunting dan bagaimana persiapan khususnya bagi remaja untuk mempersiapkan diri kedepannya agar anak-anak kelak tidak stunting, dan juga bagi keluarga juga bagaimana membina keluarga khususnya membina anak-anaknya yang remaja agar mempersiapkan diri, mempersiapkan pengetahuan tentang stunting, karena meskipun kita rasakan masalah stunting itu ada di lingkungan kita. Stunting itu anak yang pendek gemuk, pendek itu stunting itu. Oh iya, kalau stunting itu pasti pendek, kalau pendek belum tentu stunting. Oh iya. Nanti lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari Duta Stunting Kulon Progo. Jadi pada akhirnya seperti itu, nanti mari kita ikuti saja pertemuan pada hari ini sampai selesai. Nanti diharapkan tidak sampai siang, kemudian nanti jam 11 atau setengah 12 bisa selesai. Ya, demikian saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Tias yang telah memberikan sambutan. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dari pengunjung KP Panjatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi dalam pagi hari ini, dan juga selamat pagi kami keluarga sebagai perwakilan dari Pak Lurah. Terima kasih sudah memfasilitasi kami untuk berkegiatan pada pagi hari ini. Jadi menyambung yang sudah disampaikan oleh Pak Kamil Wahid, di pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu mengenai stunting. Jadi stunting ini sekarang sebagai objek prioritas nasional mau tidak mau menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan di masyarakat. Ibu-ibu terutama yang di sini anggota PKR sudah sering mendengar tentang stunting belum, Bu? Sudah beberapa kali mungkin juga diminta data tentang stunting. Kemudian bagi kawan-kawan remaja yang ada di Google ini, beberapa waktu yang lalu ada survei dari perwakilan BKKBN DIY mengisi link ya lewat Google Form, kalau tidak salah itu ada yang menyampaikan ke saya, Bu, skor saya masih kecil karena informasi tentang stunting masih belum begitu banyak diperoleh. Nah, untuk itu pada kesempatan hari ini bertepatan dengan kegiatan pembinaan Koktan Jepang KB, kita gunakan kesempatan hari ini dengan mendatangkan teman-teman duta remaja peduli ikut cegah stunting. Kalau disingkat itu singkatannya jadi ikut
Google ini, dan kami harapkan seluruh peserta pada pagi hari ini bisa mendapatkan informasi mengenai stunting yang bisa memperkaya pengetahuan, terutama bagaimana peran remaja ini dalam pencegahan stunting, karena mereka nanti adalah sebagai calon ibu dan calon bapak yang kita harapkan bisa siap untuk memasuki kehidupan berkeluarga dan berperan dalam pencegahan stunting. Karena stunting ini masalah selain masalah gizi, itu juga pola asuh dan juga sanitasi. Sehingga kesiapan untuk menjadi orang tua ini benar-benar menjadi hal yang penting untuk dipersiapkan sejak dini. Kalau dari sisi gizi, remaja yang mengalami anemia tentunya berpotensi melahirkan anak yang berat badan lahir rendah dan nantinya bisa berpotensi stunting. Kemudian pola asuh juga bisa tidak maksimal ketika remaja ini tidak siap untuk menjadi orang tua. Sehingga monggo nanti kita bisa simak bersama, bisa diikuti, kemudian nanti di sesi diskusi kami harapkan peserta bisa menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, mumpung ada teman-teman dari Hargorejo ini yang bisa menjadi narasumber bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan selama mengikuti kegiatan. Terima kasih atas kehadirannya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Kelurahan Google, yang saya hormati Ibu Penyuluh KPK Pandangan Panjaitan, yang saya hormati tamu undangannya, dan serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelum memasuki acara inti, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan teman-teman dari perwakilan Duta Remaja Hargorejo. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Happy Rita Aliani. Saya di Duta Remaja sebagai wakil ketua, dan hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama teman-teman saya, yaitu Mbak Devi sebelah kanan saya, Mbak Gisa dan Mas Dafa, serta satu lagi adalah Mas Rizky yang memegang kamera. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan Duta Remaja Hargorejo ini fungsinya untuk apa, deh? Jadi nanti kita sambil sharing saja, jadi jangan sparring atau gimana. Kita sama-sama sharing, memberi materi dan berbagi informasi. Ngeten nggih? Baik, Duta Remaja Peduli Mencegah Stunting Kulon Progo merupakan duta remaja yang berfungsi atau ditugaskan untuk memberikan materi-materi kepada sesama remaja dan warga masyarakat Kulon Progo mengenai stunting, mulai dari penyebab stunting sampai dampak stunting. Kita, Duta Remaja kita memiliki 35 anggota yang dikukuhkan pada tanggal 30 Juni 2021 di Kelurahan Hargorejo. Dengan diadakannya kegiatan duta ini, semoga kedepannya kita dapat sama-sama mengurangi angka stunting di Kulon Progo. Baik, kita akan masuk ke materi stunting. Untuk pengertian stunting sendiri, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak lebih pendek untuk seusianya. Jadi stunting itu belum tentu stunting itu pasti pendek, tapi pendek itu belum tentu stunting, ya. Jadi kalau misalnya ada mungkin anak-anak yang pendek, nah itu belum tentu stunting, tapi jika anak itu stunting, mereka pasti pendek. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru tampak setelah anak berusia 2 tahun. Saat bayi mungkin bayi itu belum terlihat stunting,
stunting karena belum ada tanda-tandanya. Memasuki usia 2 tahun, dia baru terlihat bahwa dia itu stunting. Kan ya? Baik, Mbak. Slide selanjutnya. Persentase balita stunting pada tahun 2018 adalah 11,60%, pada tahun 2019 adalah 19,30%, dan pada tahun 2020 adalah 27,7%. Baik, penyebab stunting. Nanti mungkin saya tidak presentasi sendiri ya, ada teman-teman saya yang akan membantu mempresentasikan di depan sini. Jadi kita sama-sama sharing. Boleh saya minta bantuan Mbak Bisa untuk stunting adalah nomor 1 adalah asuh. Sedangkan pengasuhan anak yang kurang baik. Jadi pengasuhan anak yang kurang baik itu sepertinya seperti kurang perhatian dari orang tua gitu sejak kecil. Untuk yang kedua adalah layanan kesehatan. Terbatasnya layanan kesehatan dari desa atau dari dusun gitu. Kesehatannya kurang, seperti di posyandu itu kan seperti harusnya ada kegiatan posyandu yang baik gitu. Yang lanjut nomor 3, gizi. Kurangnya akses rumah tangga ke makanan bergizi. Jadi pada ibu hamil itu seperti kekurangan gizi seperti protein, karbohidrat, susu seperti itu. Jadi bisa terpengaruh ke gizi. Yang keempat adalah air bersih dan sanitasi. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Jadi seperti di wilayah kan tidak di semua wilayah Pulau Brabo ini tersedia air bersih ya. Mungkin di bagian-bagian pelosok ada, mungkin di sana ketersediaan air bersih itu kurang. Jadi penyebab stunting salah satunya adalah air bersih dan sanitasi. Gitu. Baik, untuk yang selanjutnya adalah ciri-ciri stunting. Monggo Mbak bisa memaparkan materi. Ciri-ciri stunting adalah bayi yang panjangnya kurang dari 46 cm dan berat kurang dari 2,5 kg. Dan yang 2 tahun tinggi badan kurang dari 81 sampai 93,9 cm. Dan untuk yang 2 tahun berat kurang dari 9,7 sampai 15,3 kg. Nah, di sini kan bisa lihat dampak-dampak dari stunting. Dampak dari stunting adalah tidak bisa berprestasi di sekolah. Jadi pola pikirnya anak itu kurang gitu kalau stunting gitu. Dan saat dewasa penghasilan lebih kecil 20% dan teman-teman sebaya. Saat dewasa itu jadi kan kondisi anak kan tadi stunting, jadi bisa kurang gitu karena dapat kerjanya susah. Iya, karena stunting sendiri itu kan mereka pendek. Nah, mungkin pekerjaan sekarang ini banyak yang membutuhkan tenaga kerja yang dari segi fisik mereka itu bagus. Mungkin yang harus yang tinggi, yang badannya bagus. Nah, tapi kalau kesehatan. Nah, biasanya anak stunting ini otaknya, perkembangan otak itu berbeda dengan anak-anak yang sehat. Seperti contoh, perkembangan anak stunting di sana otaknya ini mulai ilustrasi ya. Nah, jadi di ilustrasi tersebut punya anak sehat itu lebih mengkar ya kalau di ilustrasinya. Nah, di situ karena anak stunting memiliki gagal tumbuh dari berat lahirnya rendah, kecil, pendek, dan kurus. Lalu untuk hambatan perkembangannya yaitu kognitif dan motorik. Jadi biasanya anak stunting itu tidak bisa belajar dengan benar, kan kebingungan karena bingung tadi. Lalu juga gangguan metabolik. Pada saat dewasa, anak-anak stunting biasanya gampang terserang penyakit yang tidak menular, contohnya diabetes, obesitas, stroke, dan juga penyakit jantung. Lanjut dari segi pertumbuhan. Nah, di Indonesia ini pertumbuhan stunting di yang biru itu perempuan dan yang biru muda laki-laki.
Nah, rasio ketergantungannya itu 50,5%. Sedangkan mungkin di tahun 2030 nanti itu rasio ketergantungannya menjadi 46,9%. Lalu stunting pada balita. Stunting pada balita antara lain 15 tahun mendatang menjadi generasi penduduk usia produktif. Lalu menurunkan produktivitas sumber daya manusia. Yang ketiga adalah bonus demografi tidak memanfaatkan dengan baik. Nah, bagaimana perbaikan kualitas SDM kita? Antara lain adalah investasi pendidikan dan kesehatan pada anak. Salah satunya seperti ini, melakukan pencegahan stunting, di penyuluhan kesehatan stunting, lalu juga meningkatkan kesehatan perempuan. Lalu dari dampak ekonomi, potensi kerugian ekonomi setiap tahunnya 2-3% dari GDP. Lalu untuk potensi keuntungan ekonomi adalah dari investasi penurunan stunting di Indonesia bisa menjadi 48 kali lipat. Siapa saja sih yang berperan dalam pencegahan stunting? Antara lain adalah keluarga, lalu sekolah, juga masyarakat, dan juga pemerintah. Peran keluarga di sini memiliki peran yang sangat krusial untuk pencegahan dan penanganan masalah stunting, mulai dari janin, dalam kandungan, bayi, balita, remaja, menikah, hamil, dan seterusnya. Nah, peran ibu di sini dari yang pertama adalah stimulasi janin saat di dalam kandungan. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan gizi saat hamil. Jadi ibu-ibu di sini mungkin waktu hamil juga harus menjaga asupan gizinya agar janinnya pun sehat, ya tidak stunting itu tadi. Nah, yang ketiga adalah pemeriksaan kandungan selama kehamilan. Jadi kan biasanya kalau ibu yang hamil nih, pemeriksaan kandungannya ke puskesmas atau ke posyandu. Nah, itu juga harus dilakukan. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah melakukan inisiasi menyusui dini, yaitu memberikan hanya ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan, atau biasanya di ASI eksklusif ya. Nah, peran ayah di sini, ayah juga berperan, tidak hanya ibu saja. Antara lain adalah satu, ikut serta secara aktif dalam proses pengasuhan, pendidikan, dan juga perlindungan anak dan ibu. Jadi ayah di sini juga harus bertanggung jawab. Yang kedua adalah memastikan ibu hamil mendapatkan asupan protein hewani yang cukup dan zat gizi yang cukup. Ketiga adalah mendampingi ibu hamil dengan penuh kasih sayang sehingga terbebas dari tekanan. Nah, ini kalau misalnya ibu mengalami tekanan, itu pun tidak baik untuk janinnya, untuk kandungannya. Lalu yang keempat adalah ayah harus menjadi figur yang memberi rasa aman, nyaman, tenang, dan harmonis dalam keluarga. Karena ayah ini kepala keluarga yang menjadi contoh. Lalu yang kelima adalah mengajak ibu hamil memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali. Itu tadi kontrol tadi ya, Pak. Lalu adalah yang kelima adalah memastikan bahwa setiap anggota keluarga mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai. Peran sekolah. Nah, peran sekolah dalam pencegahan stunting ini adalah memberikan edukasi tentang ilmu parenting dan juga bahayanya stunting di masa remaja. Karena kan kalau kita nih yang masih remaja itu tingkat banyak tahunya kayak pengetahuan kita masih kurang. Jadi ya, kita membutuhkan sekolah sebagai wadah untuk memberikan kita informasi mengenai pencegahan stunting. Adalah peran masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pencegahan stunting adalah lebih menggalakkan program posyandu, lalu juga melakukan penyuluhan seperti yang kita lakukan ini. Terus yang ketiga adalah penyuluhan gizi di meja 4 posyandu dan pemberian PMT. Baik, ada slide selanjutnya. Mungkin akan saya lanjutkan. Terima kasih untuk teman saya Mas Java. Terima kasih atas waktunya dan bisa kembali ke depan. Jika mungkin kita masih ada kekurangan saat memaparkan materi, karena di sini kita juga sama-sama masih belajar. Jadi kita saling sharing pengetahuan. Mungkin nanti di akhir kita presentasi ada pertanyaan, kita bisa saling sharing tanya jawab. Kami persilakan. Oke, untuk peran pemerintah, intervensi gizi spesifik, kontribusi 30%. Upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung.
Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Kegiatannya antara lain imunisasi, PNT ibu hamil, dan balita, mendorong pertumbuhan balita di posyandu. Di sini sudah diadakan posyandu, ya Bu? Ada kan? Berjalan dengan lancar? Berjalan ya? Berjalan, alhamdulillah. Yang keempat adalah sasaran, khusus kelompok 1000 HPK hari pertama kehidupan, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0 sampai 23 bulan. Untuk yang selanjutnya adalah intervensi gizi sensitif, kontribusi 70%. Upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara tidak langsung. Berbagai kegiatan pembangunan pada umumnya non-kesehatan. Kegiatan diantaranya penyediaan air bersih, kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan kesetaraan gender. Sasaran masyarakat umum tidak khusus untuk 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Baik, untuk yang selanjutnya adalah upaya pencegahan. Sebentar Mbak Sina, coba dikembalikan. Saya ingin bertanya di sini kira-kira ada yang tahu tidak upaya pencegahan stunting itu kira-kira apa saja? Mungkin kita bisa sambil cari. Di slide satu lagi Kak. Untuk upaya pencegahan, apakah di sini ada teman-teman dari piket ya? Ya, dari piket bisa menjawab upaya-upaya pencegahan. Kita sama-sama sharing. Monggo, ada yang mau menjawab? Atau dari ibu-ibu PKR ada yang mau menjawab? Kita sama-sama sharing di sini. Monggo Ibu, angkat tangan saja, buat nopo-nopo. Dari mas-mas mbak-mbak PKR mungkin ada yang mau menjawab. Nanti ada dapat hadiah. Ya, mungkin yang bisa menjawab kita sama-sama sharing ya. Ada tidak kira-kira tulis saja di Google juga nggak apa-apa. Mungkin tidak sama seperti yang sana, tapi ikut membantu menjawab. Oke. Iya, kita lebih komunikasi lagi, tidak hanya satu. Monggo Ibu. Memberi anak makanan yang bergizi. Ya, benar sekali ya, jawaban dari Ibu dengan memberi anak makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu apa saja sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu makanan bergizi itu apa saja? Masnya mau jawab? Ya, Mas Sehat 5 sempurna. Bagus. Baik. Oke, saya lanjutkan saja. Upaya pencegahannya. Memberi makanan tambahan bagi ibu hamil. Yang kedua, suplemen vitamin A bagi ibu menyusui. Jadi, ibu menyusui itu pasti membutuhkan asupan gizi yang lebih ya daripada orang-orang yang tidak menyusui. Mungkin sayuran-sayurannya juga harus terpenuhi. Terus kadang ibu hamil itu juga punya ini ya, susu khusus untuk menyusui itu juga ada kan Mas ya? Nah, itu harus terpenuhi juga untuk kesehatan bayi. Yang sebelumnya perkenalkan saya Taufik Utama dari PKR Jawa. Untuk menanyakan tentang tadi, yang pertama kan tidak bisa berprestasi sekolah. Dan yang kedua, apakah untuk anak stunting benar-benar tidak bisa berprestasi sekolah? Dan sedangkan untuk stunting kan identik dengan kalau prestasi di olahraga atau mengenai postur tubuh kemudian bisa kan, tapi apakah anak stunting pola pikirnya bisa dibilang pasti tidak benar? Nah, dari solusi kita ataupun dari pemerintah untuk memberikan edukasi kepada semua orang yang sudah anak stunting agar dapat berprestasi seperti itu. Berarti untuk pertanyaannya ini dari pertanyaan solusi kita dari ataupun dari pemerintah untuk memberikan edukasi pada seorang itu. Untuk solusinya sendiri menurut saya kita akan memberikan penyuluhan karena seorang bayi yang sudah terkena stunting itu kedepannya tidak akan maksimal. Jadi pertumbuhan otaknya itu dari bayi sudah tidak maksimal. Jadi mungkin nanti saat besar pun kegiatan atau di sisi akademik pun dia tetap kurang atau tidak sesuai dengan seusianya. Nah, cara kita mengatasi hal tersebut, cara
ibu atau keluarga yang ingin mendirikan keluarga seperti itu. Iya. Tapi mungkin ada pertanyaan lagi. Terima kasih pertanyaannya atas Mas siapa? Mas Chandra. Terima kasih. Itu apa dijelaskan? Kurang konsentrasi. Oh ya. Jadi pertanyaan adalah anak yang kurang konsentrasi itu termasuk stunting atau tidak? Nah, jadi anak-anak yang kurang konsentrasi itu kemungkinan besar ya stunting, tapi ada faktor lain. Apa sih yang menyebabkan dia kurang konsentrasi? Karena dari stunting sendiri itu dia mulai dari perkembangan otaknya sejak itu emang tidak sempurna ya, karena 1000 hari pertama kehidupannya dia tidak terpenuhi. Nah, anak yang kurang konsentrasi tersebut mungkin ada beberapa faktor ibu. Mungkin dia sedang ada di pada pikiran juga bisa, mungkin dia sedang terkena masalah, atau mungkin emang ada faktor lain yang menyebabkan dia kurang konsentrasi. Nah, bisa. Jadi konsentrasi seorang anak itu tidak pasti bisa dilihat dia kurang konsentrasi saat apa. Jika setiap kegiatan dia kurang konsentrasi, kemungkinan besar dia stunting. Tapi jika dia kurang konsentrasi saat waktu tertentu saja, kemungkinan dia emang sedang ada faktor-faktor lain yang membuat dia tidak konsentrasi. Mereka ibu, apakah sudah jelas? Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ibu punya media sosial atau apa, nanti kita akan memberikan sedikit, harus memberikan pertanyaan. Nanti hubungi kita lagi, Bu. Mungkin ada pertanyaan lain, Bu? Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi untuk bertanya. Nah, salah satunya adalah pernikahan dini. Ada yang tahu pernikahan dini itu apa? Ada yang bisa bantu menjawab? Oke, belum matang atau belum cukup umur untuk menikah. Ada yang tahu mungkin batas minimal perempuan dan laki-laki untuk menikah itu saat umur berapa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali ya. Alhamdulillah semua sudah paham mengenai pernikahan dini. Jadi untuk yang laki-laki adalah usia 25 tahun dan yang perempuan adalah usia 21 tahun itu minimal ya. Jadi pada usia tersebut reproduksi mereka sudah siap untuk melakukan kebahagiaan saat berkeluarga nanti. Jadi kita bisa lanjut ke selanjutnya. Oke, jadi kita punya 6 pembahasan dalam pernikahan dini. Yang pertama adalah pengertian pernikahan dini, yang kedua adalah jatuh pernikahan dini di Indonesia, yang ketiga faktor penyebab pernikahan dini, yang keempat dampak dari pernikahan dini, yang kelima hubungannya dengan stunting, dan yang terakhir adalah siapa yang berhak mencegah pernikahan dini. Baik, lanjut ke yang pertama, faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Teman-teman udah ada apa belum sih? Pernikahan itu apa saja? Ada yang udah tahu? Mungkin faktor-faktor penyebab pernikahan dini itu apa saja? Pergaulan bebas, ya, pergaulan bebas. Terus apa lagi? Faktor ekonomi juga bisa, ya. Perjodohan juga bisa ya, perjodohan. Lalu kurangnya perhatian dari orang tua, ya. Sudah disebutkan dan kita akan bagikan materi di situ. Faktor penyebab pernikahan dini. Yang pertama adalah kemiskinan dan ekonomi. Nah, pernah tidak sih mendengar kasus karena dia ada kekurangan ekonomi, lalu dia tuh dikasih kerja buat menikah aja biar ekonomi kita terbantu sama pihak keluarga yang menikah haji. Itu kan ada kan kasus seperti itu. Nah, itu sebenarnya tidak baik karena dari pernikahan dini tersebut bisa menyebabkan jadi stunting. Padahal tujuan kita adalah menemukan anak stunting di Pulau Bali ya. Yang kedua adalah lingkungan tempat tinggal yang masih banyak melakukan pernikahan di usia dini. Nah, berarti ini merupakan seperti adat itu ya, faktor masyarakat juga. Di suku Indonesia kan ada yang mereka harus melakukan pernikahan di umur-umur yang belum boleh mereka melakukan pernikahan. Tapi karena itu merupakan sebuah adat, ada suatu daerah dan mereka harus melakukan hal tersebut. Nah, untuk hal ini sendiri, pemerintah pun juga masih sulit untuk mengatasi hal tersebut karena hal itu merupakan adat istiadat. Oke, lanjut. Yang ketiga
keluarga. Kenapa? Teman-teman yang melakukan pernikahan bunuh diri. Kita cukup prihatin karena zaman sekarang ini kan pergaulan bebas tadi dan terjadinya pernikahan dini itu banyak sekali kasus-kasus pernikahan dini di ruang rokok. Malah pada tahun lalu Polres sendiri menjadi presentasinya tuh lebih tinggi dari daerah-daerah lain. Itu sangat memperhatikan banget ya. Oke, tingkat pendidikan yang masih rendah. Nah ini kan kita lagi BDR online ya, kita nggak masuk sekolah. Pastinya edukasi dari sekolah pun kurang untuk kita. Nah, bagaimana sih cara mengatasi biar kita tetap bisa belajar dan mendapatkan edukasi walaupun kita tidak bertemu dengan guru-guru kita di sekolah. Nah, caranya kita harus tetap mengikuti aturan-aturan dari sekolah. Bagaimana sih caranya belajar di rumah dengan baik. Jadi nggak boleh kalau kita menunda-nunda pekerjaan. Jadi siapa di sini yang masih sekolah dan suka menunda-nunda pekerjaan mungkin tugas dari gurunya. Ini juga ya. Nah itu dikurangi ya mas, karena itu juga bagaimana kita bisa menjadikan pendidikan kita itu berpotensi walaupun kita sedang masa pandemi seperti ini. Oke lanjut. Anggapan bahwa menikah dapat memberikan perlindungan. Apa sih yang dimaksud menikah dapat memberikan perlindungan itu? Ada yang tahu mungkin? Ada yang tahu? Nah, maksud dari perlindungan sendiri, jika gini, ini pemikiran personal ya. Jika orang yang sudah menikah, dia sudah disebutkan itu adalah satu keluarga dan mereka mungkin akan saling menjaga dan melengkapi. Itu salah, karena pernikahan dini itu di dalam keluarga itu mungkin dia sudah dewasa dan sudah matang usianya pasti ada perselisihan antara kedua pihak. Apalagi yang masih dini, ya kan? Mereka sama-sama egois, masih sama-sama labil. Jadi untuk perlindungan sendiri mungkin ada kekerasan malah karena mereka belum bisa berpikir kedepannya akan terjadi apa gitu loh. Jadi banyak sekali kasus-kasus pernikahan dini yang adanya tidak ada kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Itu sangat memprihatinkan. Oke lanjut kejodohan. Nah ini tadi kejodohan mungkin keluarga-keluarga yang di atas yang kaya itu mereka mau kejodohan pada anaknya untuk melanjutkan ekonomi mereka. Kadang ada persetujuan antara kedua perusahaan dan kesulitan kedua anaknya untuk melanjutkan perburukan perusahaan tersebut kan ada ya ini. Oke lanjut budaya atau adat. Nah ini tadi budaya atau adat. Suatu budaya atau adat yang sudah diperlukan dari lama itu sangat sulit untuk kita rubah karena harus merupakan budaya atau adat istiadat. Sudah saya bilang tadi, pemerintah pun susah untuk menangani hal berkaitan dengan budaya atau adat. Baik, yang selanjutnya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Nah, ini banyak sekali kasus-kasus pergaulan bebas. Di ruang rokok sendiri pun juga banyak sekali ya pergaulan bebas. Mungkin ada pacaran. Apa sih itu pacaran? Di sini teman-teman sudah punya pacar mungkin? Sudah punya pacar ya? Bagaimana sih pacaran yang sehat itu? Mungkin ada yang bisa menjawab pacaran yang sehat itu seperti apa? Ada yang bisa jawab pacaran yang sehat itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Saya sendiri belum berpengalaman soalnya belum punya pacar. Ada yang bisa menyebutkan pacaran yang sehat itu seperti apa mungkin? Pacaran yang sehat seperti apa? Ya contoh-contohnya, biasanya kan yang pacaran anak-anak sekolah di sekarang itu belum pada mengenal pacaran ya. Nah, fungsi pacaran sendiri adalah bagaimana caranya kalian melakukan hubungan tapi tidak membebani dan membebani satu sama lain. Masa karena pacaran terus kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini itu nggak baik ya. Soalnya nanti lebih menguntungkan. Kecuali dia melarang untuk hal kebaikan. Misalnya kalian saling support system. Jadi diri kalian sendiri kita saling support. Misal pacarnya adalah seorang atlet kan sibuk ya. Setiap hari dia harus latihan. Kita misalkan saja nih. Mungkin tidak harus atlet tapi ya saya katakan itu saja. Misalnya saya punya pengalaman dari teman saya yang punya
pacar akhir, lalu kesibukannya itu membuat mereka kegiatan mereka itu kegiatan mereka itu jadi nggak bisa berjalan dengan baik karena adanya pacaran tadi. Misal pacarnya seorang akhir, nah, setiap hari sibuk latihan, nggak bisa kasih waktu buat pacarnya. Terus yang satu pacarnya bilang, kok kamu nggak pernah ada waktu buat aku sih, kamu ini apa enggak? Nah ini negatifnya, karena pacaran yang seperti itu adalah bisa saling mengerti satu sama lain, tidak mengungkap salah satu pihak saja, seperti itu. Mungkin itu pemaparan dari saya tentang pacaran yang sehat. Intinya yang terbaik untuk pasangan, jangan menghakimi salah satu pihak untuk kepentingan pribadi. Yang terakhir adalah hukum yang kurang tegas. Hukum yang kurang tegas, banyak sekali kasus-kasus di masyarakat. Masyarakat atau dari anak itu sendiri kurang melaksanakan hukum-hukum yang berlaku. Misal dari agama sendiri pun, dari agama Islam sendiri pun pacaran itu tidak diperbolehkan, ya. Nah, tidak diperbolehkan. Tapi ya makanya ada yang pacaran saat zaman ini gitu loh. Jadi berkembangnya zaman mungkin peraturan itu malah tidak dilakukan dengan baik, tapi malah ada juga yang melanggar. Gitu. Oke, lanjut Mbak. Nah, dampak pernikahan dini. Ada yang tahu dampak pernikahan dini itu apa? Dampak pernikahan dini hampir juga. Kembali lagi ke topik pertama. Stunting, ini nggak benar sekali. Dampak pernikahan dini salah satunya adalah stunting itu tadi. Jadi ini yang kita paparkannya adalah penyebab stunting itu tadi. Ya, lanjut Mbak. Mungkin ada yang mau membantu merekakan slide di sini, biar kita sama-sama sharing dan berbicara. Tidak hanya salah satu pihak. Jadi mas-mas bapak ibu di sini dulu ya. Nanti saya akan memberikan kesempatan teman-teman saya untuk mengawalkan materi tentang ini. Mungkin ada yang mau membacakan? Ada yang mau membacakan? Mas Wahyu? Enggak? Hanya membaca ini Mas? Apa? Iya. Dampak pernikahan dini pada pendidikan. Pernikahan pada usia dini dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain dan mengakses potensi diri secara optimal. Anak yang menikah, baik laki-laki maupun perempuan, secara tidak langsung akan diwajibkan untuk dapat melakukan tanggung jawab seperti orang dewasa, dan bisa juga pada masa itu anak belum siap. Pernikahan dini juga membuat anak laki-laki dituntut untuk menjadi ayah lebih awal dan harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Situasi tersebut membuat seorang anak melewatkan masa penting kehidupannya sebagai seorang anak-anak. Baik, terima kasih. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai dampak pernikahan dini pada pendidikan. Jadi, pernikahan dini itu biasanya terjadi karena dia hamil duluan ya. Nah, ketika seorang itu sudah hamil duluan, pasti dia akan keluar atau dikeluarkan dari sekolah. Nah, itu salah satu faktor yang menyebabkan dia itu pendidikannya tidak maksimal. Dia harus berhenti di situ, padahal kedepannya itu masih banyak, tapi karena dia melakukan hal tersebut, jadi kesempatan untuk mencari informasi dan pendidikan lebih luas itu terhenti sampai di situ. Nah, jadi sebenarnya masih bingung ya, apa pemikiran orang-orang yang melakukan seks di luar nikah sampai terjadinya kehamilan. Itu apa sih yang membuat mereka melakukan hal tersebut? Apakah mereka tidak memikirkan kedepannya mereka harus gimana? Kalau ini nggak jadi. Ya itu, nah itu pentingnya edukasi untuk sesama remaja agar tidak terjadi hal tersebut. Jadi edukasi itu penting banget. Oke, lanjut Mbak. Dampak pernikahan dini pada ekonomi keluarga. Dimana kalau keluarganya ekonominya kurang, tapi anaknya udah hamil duluan. Nah, ayah itu belum bisa bekerja, belum bisa mencari uang, tapi dia akan merepotkan keluarganya. Dia minta sama ibunya, Pak, saya belum bisa bekerja, tapi saya udah punya anak. Saya minta uang buat anak saya. Nah itu suatu hal yang sangat memprihatinkan ya, karena orang tua sendiri pun mencari uang itu susah. Tidak ada mencari uang yang gampang, kecuali dengan jalan-jalan yang besar. Mereka bakal mencari uang dengan jalan-jalan, tapi itu tidak diperbolehkan dan sangat
kita lakukan. Pernikahan dini menyebabkan rendahnya capaian pendidikan dari yang seharusnya mereka peroleh. Biasanya, seorang yang telah melakukan pernikahan dini di usia sekolah cenderung akan dikeluarkan dari sekolahnya. Rendahnya capaian pendidikan yang diperoleh dapat berdampak pada partisipasi kerja dan jenis pekerjaan yang dapat mempengaruhi penghasilan. Tadi harusnya dia bisa kuliah, dia bisa masuk ke perusahaan, tapi karena dia berdua nikah, dia nggak bisa melakukan pekerjaan tersebut. Nah, sekarang untuk masuk ke angkatan, mungkin ke akademi kepolisian, tentara, TNI, PNS, kedokteran, atau lain mungkin sekarang sudah ada ini ya, tes bridging, ada kan? Untuk masuk angkatan misalnya ada tes bridging kan? Nah, untuk menikah pun kadang ada yang diadakannya tes kesehatan. Tes kesehatan itu apabila dia sudah melakukan hal tersebut, tapi dia tidak bisa berkonfirmasi dengan pasangannya, ini mau menikah ya, ini mau menikah, ada tes kesehatan, dicek apa itu dia masih virgin atau enggak. Itu akan menyebabkan perselisihan dan mungkin akan batalnya acara pernikahan tersebut karena pihak dari yang bersangkutan tidak terima kok kamu udah mau virgin sih, kamu sama siapa? Itu suatu masalah yang sangat sering terjadi saat menjelang pernikahan. Oke, lanjut. Dampak pernikahan dini pada kesehatan, saya akan memberikan kesempatan pada teman saya lagi untuk mempresentasikan atau memaparkan bab ini. Monggo Mbak Sina. Oh iya, Mbak Disa, sama boleh salah satu. Atau temannya juga boleh, ini ada mic dua, bisa saling menjelaskan di depan dan bareng. Kita selesaikan materi dampak pernikahan dini ini sampai selesai oleh kalian. Ya, kembali ya. Dampak pernikahan dini pada kesehatan. Nah, dampak bagi kesehatan ibu. Ketika seorang wanita menikah pada usia dini dapat mengalami beberapa masalah seperti kurang daya, anemia, berisiko terkena kanker serviks, sehingga kematian ibu saat mengandung. Kemudian bagi bayi baru lahir, bayi yang dilahirkan dari seorang wanita yang masih berusia anak berisiko mengalami kematian yang lebih tinggi karena lahir dalam keadaan prematur, BPRR, kurang gizi serta kesadaran. Selanjutnya, kesehatan mental. Pernikahan dini itu disebabkan terjadinya kematian. Karena apa? Ketika orang melakukan pernikahan dini, biasanya dia belum cukup psikologis dan juga pengetahuannya tentang bagaimana cara merawat anak, cara mengasuh anak. Jadi menyebabkan kesehatan mentalnya terganggu. Mbak Sina? Selanjutnya, apa sih hubungannya dengan saat ini tadi? Nah, seseorang yang memutuskan nikah pada usia remaja sebetulnya secara psikologis belum matang dan juga secara kesehatan pun dia belum siap. Karena untuk yang perempuan itu minimal usia nikahnya 21 tahun dan yang laki-laki 25 tahun. Lalu ketika mereka memutuskan menikah di rentang usia 15 tahun dan hamil, maka tubuh ibu tersebut Untuk mendapatkan pendidikan seks, nah, sehingga mereka tuh akan mencari tahu sendiri. Yang lebih banyak lagi itu mereka bakalan mencoba-coba. Nah, itu menurut Mbak Evi bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Baik, pertanyaannya sangat berbobot sekali. Tanggapan saya, nah inilah fungsi kita sebagai remaja yang berpendidikan dan sudah mendapatkan edukasi banyak untuk sharing edukasi itu kepada sesama remaja. Nah, makanya kan diadakannya PR. PR itu kan untuk menjalin relasi antar sesama remaja, gitu. Ya benar kan? Menampung mungkin aspirasi dari sesama remaja. Nah, disitulah tempat kita untuk membagi informasi dan edukasi kepada sesama remaja agar hal-hal negatif tidak terjadi pada kita semua. Seperti itu tanggapan dari saya. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Bugel atau yang mewakili, yang kami hormati teman-teman PKB Kapanewon Panjatan.
Bapak Samsudin BKP Tapanulwan Kokap yang setia mendampingi teman-teman dari Duta Jali ikut Cepenggu dari Kelurahan Margorejo Tapanulwan Kokap, serta teman-teman dari PR Sobat Sejawat ya, dan kelompok BKR Kelurahan Bugel. Saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan pada pagi sampai siang hari ini untuk kegiatan program kelompok kegiatan kali ini PR dan BKR yang menyasar remaja dengan tema atau topik terkait tentang stunting. Jadi perlu saya sampaikan bahwa teman-teman dari Duta Jali Ikut Cepenggu ini awal berdirinya dikukuhkan itu pada tanggal 30 Juni ya, 30 Juni 2021. Itu kenapa kami menggagas adanya kita khususnya untuk remaja yang peduli dengan stunting, karena remaja, populasi remaja itu di Kabupaten Purworejo itu cukup tinggi. Jadi kita siapkan remaja-remaja kita itu untuk siap nantinya ketika berumah tangga. Jadi jangan sampai nanti ketika berumah tangga itu berpotensi anaknya itu stunting. Jadi sosialisasi kali ini saya rasa sangat baik sekali, karena narasumbernya dari teman-teman remaja, pesertanya remaja dan juga BKR. BKR itu BKR juga kelompok yang mempunyai anak-anak remaja ya. Jadi nanti bisa disampaikan kepada anggota-anggotanya terkait materi-materi yang telah disampaikan oleh teman-teman kita dari RPK Jali Ikut Cepenggu. Saya rasa kalau pematerinya remaja, pesertanya kebanyakan juga remaja itu lebih jadi rasa seperti teman itu kalau mau bertanya, saya rasa kali ini juga hidup suasananya ada pertanyaan itu bagus sekali. Untuk kegiatan di PR Sobat Sejawat ini sejauh ini gimana? Masih aktif? Vakum? Ya, karena ya biasa alasannya mesti yang ini ya, karena COVID-nya itu. Jadi mungkin nanti bisa sharing dengan teman-teman dari Duta Jali ya, itu kira-kira bagaimana cara mensiasati dengan kondisi sekarang ini adanya COVID-19 ini. Mungkin kita tetap melakukan edukasi melalui media sosial. Nah, misalnya PR dengan membuat gedung sudah ada belum, IG-nya sudah ada belum, nah itu WhatsApp group. Nah itu nanti kita bisa misalnya share materi-materi. Nah karena seperti ini tadi, kita mendapatkan materi, kita minta materinya, nanti kita share di medsosnya PR. Terus ya mungkin itu secara mensiasati untuk kondisi seperti sekarang ini. Jadi walaupun kondisinya seperti ini, tetap semangat ya untuk melakukan edukasi
ke sesama. Oke. Jadi saya rasa mungkin penguat dari saya cukup sekian. Jadi intinya tetap semangat walaupun kondisinya seperti ini, terutama karena untuk mencegah stunting itu penting karena terkait dengan masa depan keturunan kita nanti. Mungkin cukup itu dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila kita berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan dari Kepala Seksi K3 Bidang KB Dinas PMG Kabupaten Kulon Progo. Acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara pada pagi sampai siang hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekian dari kami selaku pembawa acara. Apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.